Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Dismar. Di video kali ini kita akan membahas tentang hambatan pengganti atau resistansi ekuivalen pada rangkaian yang di dalamnya terdapat rangkaian yang berbentuk segitiga. Pada rangkaian ini terdapat beberapa rangkaian segitiga. Untuk menghitung hambatan pengganti rangkaian ini tidak mungkin bagi kita menggunakan rumus paralel atau seri secara langsung ya. Perhatikan resistor 5 ohm dengan 2 ohm ya. Kaki kirinya tidak bertemu pada satu titik percabangan ya. Dia terpisah oleh resistor 4 ohm ya. Meskipun kaki-kaki kanannya berada pada satu titik percabangan ya. Lalu bagaimana caranya? Ya. Oke, mari kita perhatikan resistor 4 ohm, 5 ohm dan 2 ohm ini membentuk rangkaian segitiga yang pada ujung-ujungnya terdapat titik percabangan ya. Sehingga bentuk segitiga ini haruslah kita rubah terlebih dahulu dengan menggunakan rumus ya. Nah, rumusnya adalah seperti ini ya. Dimana segitiga ini ya kita gambarkan seperti ini. Di RA, RB, dan RC akan dirubah menjadi R1, R2, R3 ya. Ya, caranya adalah dengan membuat titik di tengah-tengah ya, kemudian membuat garis ke atas untuk R1, kemudian garis ke samping kanan R2, dari titik tengah ini ke samping kiri untuk R3. Kemudian ya rangkaian berbentuk segitiga ini nanti akan dihilangkan ya. Kemudian untuk merubahnya ya rumusnya adalah R ya, R1 sama dengan R dikali A, RRB ya. RA dikali RB ya maksud saya, per RA ditambah RB ditambah RC. Kemudian R2 sama dengan RB dikali RC per RA ditambah RB ditambah RC. R3 sama dengan RA dikali RC per RA ditambah RB ditambah RC ya. Ya, kita rubah ya segitiga ini ya, kita masukkan angka-angkanya. RA sama dengan 4 ohm, RB sama dengan 5 ohm, RC sama dengan 2 ohm. Sekarang kita cari R1. R1 sama dengan 4 dikali 5 per 4 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 20 per 11 sama dengan 1,8 ohm. R2 sama dengan 5 dikali 2 per 4 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 10 per 11, hasilnya adalah 0,9 ohm. R3 sama dengan 4 dikali 2 per 4 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 8 per 11 sama dengan 0,73 ohm. Sehingga rangkaiannya lah sekarang seperti ini. Nah, dari sini 1,8 ohm yang dihasilkan bisa dijumlahkan secara seri dengan 2 ohm ya. Yang hasilnya adalah 3,8 ohm ya. Sehingga rangkaian berikutnya adalah seperti ini ya. Jadi tidak sulit ya. Jadi mungkin di antara kalian sudah ada yang merasa mampu mengerjakan soal ini, silahkan dilanjutkan mengerjakan ya sambil video ini berjalan. Kemudian periksa apakah hasil yang kalian dapatkan sama dengan hasil yang ada di akhir video ini ya. Kemudian tonton terus video ini sampai selesai, karena pada akhir video ini saya akan memberikan 2 soal yang menarik ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, kemudian tekan tombol like ya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita rubah rangkaian segitiga ini ya. Kita masukkan nilai-nilainya, di mana RA sama dengan 3 ohm, RB sama dengan 3,8 ohm, RC sama dengan 0,73 ohm. R1 sama dengan 3 dikali 3,8 per 3 ditambah 3,8 ya. 3 ditambah 3,38 ditambah 0,73 sama dengan 11,4 per 7,53 sama dengan 1,5 ohm. R2 sama dengan 3,8 dikali 0,73 per 3 ditambah 3,8 ditambah 0,73 sama dengan 2,774 per 7,53 sama dengan 0,37 ohm. R3 sama dengan 3 dikali 0,73 per 3 ditambah 3,8
8 ditambah 0,73 sama dengan 2,19 per 7,53 sama dengan 0,29 ohm. Ya, sehingga rangkaiannya seperti ini. Ya, ya di sini 0,37 ohm dengan 0,9 ohm. Ya, bisa kita jumlahkan secara seri. Ya. Demikian juga 5 ohm dengan 1,5 ohm. Ya. Jadi 5 ditambah 1,5 sama dengan 6,5 ohm. 0,37 ditambah 0,9 sama dengan 1,27 ohm ya. Sehingga didapatkan rangkaian baru seperti ini ya. Ya, kemudian kita rubah ya rangkaian segitiga ini ya, di mana RA sama dengan 6,5 ohm, RB 0,29 ohm, RC sama dengan 5 ohm. Ya, untuk mencari R1 ya, 6,5 dikali 0,29 per 6,5 ditambah 0,29 ditambah 5 sama dengan 1,9 per 11,74, hasilnya 0,16 ohm. Untuk mencari R3 maksud saya R2 0,29 dikali 5 per 6,5 ditambah 0,29 ditambah 5 ya, sama dengan 1,45 dibagi 11,79, hasilnya adalah 0,12 ohm. Kemudian R3 ya, untuk mencari R3 6,5 dikali 5 per 6,5 ditambah 0,29 ditambah 5 sama dengan 32,5 per 11,79 sama dengan 2,76 ohm. Sehingga rangkaian berikutnya adalah seperti ini ya. Di sini 0,16 dengan 1,27 merupakan rangkaian seri ya. Setelah kita jumlahkan hasilnya adalah 1,43 ya. Sehingga rangkaiannya sekarang seperti ini. Ya, sekarang kita rubah rangkaian segitiga ini. Di mana ya, maaf ya. RA sama dengan 3 ohm, RB sama dengan 1 ohm, RC sama dengan 4 ohm. R1 sama dengan 3 kali 1 per 3 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 3 per 8 sama dengan 0,375 ohm. R2 sama dengan 1 dikali 4 per 3 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 4 per 8 sama dengan 0,5 ohm. R3 sama dengan 3 dikali 4 per 3 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 12 per 8 sama dengan 1,8 ohm. Saya dapatkan sekarang rangkaiannya seperti ini ya. Perhatikan di sini 0,12 dengan 0,375 merupakan rangkaian seri ya. Demikian juga dengan 2 ohm dengan 1,5 ohm ya. 0,5 ohm dengan 3 ohm ya. Kemudian kita jumlahkan 0,12 ditambah 0,375 sama dengan 0,495, kita bulatkan menjadi 0,5 ohm ya. 2 ditambah 1,5 sama dengan 3,5 ohm ya. 0, maksud saya 0,5 ditambah 3 sama dengan 3,5 ohm ya. Sehingga terbentuk rangkaian seperti ini ya, yang baru. Sekarang kita ubah rangkaian segitiga ini ya. RA ya sama dengan 0,5, RB sama dengan 1,43 ohm, RC sama dengan 3,5 ohm. Sehingga R1 sama dengan 0,5 dikali 1,43 per 0,5 ditambah 1,43 ditambah 3,5 sama dengan 0,13 ohm. Kemudian R2 sama dengan 1,43 dikali 3,5 per 0,5 ditambah 1,43 ditambah 3,5 sama dengan 0,9 ohm. Dan R3 sama dengan 0,5 dikali 3,5 per 0,5 ditambah 1,43 ditambah 3,5 sama dengan 0,3 ohm ya. Sehingga didapatkan sekarang 2,76 dengan 0,13 seri, 3,5 dengan 0,3 seri, 0,9 dengan 9 seri ya. Kita jumlahkan 2,76 ditambah 0,13 sama dengan 2,89 ohm. 3,5 ditambah 0,3 sama dengan 3,8 ohm. 0,9 tambah 9 sama dengan 9,9 ohm ya.
dapatkan sekarang rangkaiannya adalah rangkaian paralel dan seri campuran ya. Kita jumlahkan dulu rangkaian paralelnya ya. 2,89 dikali 3,8 per 2,89 ditambah 3,8 hasilnya adalah 1,64 ohm, sehingga dapatkan rangkaian yang seri ya, seperti ini ya. Setelah kita jumlahkan hasilnya adalah 18,54 ohm ya. Oke. Saya mempunyai dua soal yang menarik di sini ya. Yang pertama adalah seperti ini ya. Inilah soal yang pertama. Ya, yang kedua adalah soalnya seperti ini ya. Silahkan di screenshot atau digambar ya. Maaf ya. Oke. Inilah soal satu dan kedua ya. Jadi apabila setelah selesai kalian mengerjakannya, silahkan dikirimkan ke kolom komentar jawabannya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.